Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk minggu ke-6. Kita akan belajar tentang distribusi probabilitas gabungan, distribusi probabilitas marginal, dan distribusi probabilitas kondisional. Oke, untuk pembahasan tugas minggu lalu sudah saya upload di video terpisah. Nah, saya langsung share screen aja untuk materinya. Nah, ini ada distribusi probabilitas gabungan. Sebenarnya apa sih distribusi probabilitas gabungan itu? Ketika variabelnya itu lebih dari satu. Kalau kemarin kita kan belajar tentang fungsi distribusi probabilitas tuh yang variabelnya cuma satu, X aja. Nah, ini tuh lebih dari satu. Ada X dan Y mungkin, atau 3 variabel, X dan Y dan Z, gitu. Nah, distribusi probabilitas gabungan sama seperti fungsi distribusi probabilitas lainnya, juga ada yang diskrit dan ada yang kontinu. Di mana yang diskrit adalah rumusnya ini, dan yang kontinu kita pakai 2 kali integral. Oke. Nah, contohnya contoh yang diskrit ya. Dalam satu kotak itu ada 3 bola biru, 2 merah, dan 3 hijau. Nah, terus pertanyaannya buat tabel distribusi probabilitas gabungan. Buatlah tabel distribusi probabilitas gabungan. Nah, ini ada dalam satu kotak ada 3 biru, 2 merah, dan 3 hijau. Variabel X adalah jumlah bola biru terambil. Y adalah jumlah merah terambil. Lalu dari kotak ini akan diambil 2 bola. Jadi total kan ada 8 bola. 3 tambah 2 tambah 3. Dari 8 bola diambil 2 bola. Di mana variabel X adalah jumlah bola biru terambil dan variabel Y adalah jumlah bola merah terambil. Nah, tabel distribusi gabungannya adalah misal ini X, ini Y. Di mana ada X itu biru terambil kan, 3 biru. Bisa saja biru terambil 0, atau 1, atau 2. Nggak mungkin 3, karena total bola yang terambil hanya 2. Sama juga Y. Y ini 2 merah yang terambil ya. Bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nah, fungsinya, fx-nya, fx, y-nya, adalah sebenarnya dari 3 bola biru terambil X bola biru. Dari total 2 bola merah terambil Y 2 bola merah. Dari 3 bola hijau terambil 3 min X min Y. Ya kan, benar?
dibagi dari total 8 terambil 2. Hingga kalian masukkan satu-satu. Kalau ini kan F 0,0, maka 3 di sini berarti, atau saya tulis di sini ya, F 0,0 berarti kan dari 3 bola biru terambil 0, 2 bola merah terambil 0, dari 3 hijau terambil 2. Karena 2 min 0 min 0 per 8 terambil 2. Dimana itu hasilnya adalah 3/28. Gitu. Misal di sini, ini kan F 1,0 kan, X-nya 1, Y-nya 0. Sama, berarti dari 3 bola biru terambil 1, 2 bola merah terambil 0, 3 bola hijau terambil 2 min 1. 1 dari 8 terambil 2. Ini hasilnya 9/28. Kalau kalian cari. Nah, setelah kalian cari satu-satu sampai pada akhirnya nanti nemu F22, F2,2 yang paling ujung. Berarti kan F2,2 nggak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin, Bu? Ya, 2 tambah 2 total berapa? 4 kan? Padahal yang diambil cuma 2 bola. Berarti ini otomatis kemungkinannya 0. Probability-nya 0. 2 sama 1 juga nggak mungkin. 0. Ini juga nggak mungkin. Ini 0. 1 sama 2. Berarti ada 6 yang perlu dicari. Sehingga mungkin didapat hasilnya kira-kira seperti ini. Tabel distribusinya. Tuh. Terus misal kalian ditanya nih, berapa probabilitas maksimal satu bola biru terambil. Nah, makanya di sini biar gampang kalian perlu jumlahnya total row dalam satu baris ini. Total ini 15/28, 3/7, 1/28. Yang bawah juga 5/14. Ini totalnya saya tulis di sini ya. 5/14, 15/28, 3/28. Ini total kolom. Nah, dari sini, kalau ditanya berapa probabilitas maksimal satu bola biru terambil, berarti F X kurang dari sama dengan 1. Berarti adalah untuk Y berapapun, Fx sama dengan 0 tambah Fx sama dengan 1. Kalian cari di tabel. Yang X-nya 0, berarti di sini yang X-nya 1, di sini totalnya. Berapapun Y-nya. Makanya nantinya jadinya 5/14 ditambah 15/28. Dengan 25 ya. Gitu. Ini untuk contoh distribusi probabilitas gabungan yang diskrit. Kalau yang kontinu, jadi misal ada fungsi distribusi gabungan ya, fx, y sama dengan 2/5
2x plus 3y berjalan dari 0x sampai 1, 0y sampai 1, 0 untuk lainnya. Terus kalian disuruh nyari berapakah F probabilitas 0x setengah seperempat y setengah. Nah, rentang ini itu kan ada di fungsi yang atas. Masih ada dalam rentang fungsi yang atas yang ini. Maka tinggal diintegralkan aja, tapi integralnya lipat 2. Jadi, fx, y, terserah kalian mau dx dulu atau dy dulu. Let's say kita pakai dx dulu. 0 sampai setengah. dy-nya seperempat sampai setengah. 2/5 2x plus 3y dx dy. Nah, berarti ini diintegralkan terhadap x-nya dulu. Maka ini integralnya tetap seperempat setengah 2/5 sorry. Ini bisa kalian kali atau kalian keluarkan. Misal dikeluarkan ke paling luar juga boleh, atau dikali aja ya biar gampang. 4/5, kan 2 kali 2, 4/5 x, dikali setengah x kuadrat, ditambah 6/5 xy, berjalan dari 0 sampai setengah dy. Nah, terus diintegralkan. Dimasukkan x-nya 4/5 kali setengah kali seperempat, ditambah 6/5 kali setengah kali y. dy, jangan lupa. Kita belum selesai. 4, ini 3. Hingga didapat sama dengan integral seperempat sampai setengah 1/10 plus 3/5 y dy. Nah, ini tinggal diintegralkan terhadap y. 1/10 y ditambah 3/5 kali setengah y kuadrat berjalan dari seperempat sampai setengah. Tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Berarti 1/10 kali setengah ditambah 3/5 kali setengah kali seperempat, ya kan? Ditambah, dikurangi 1/10 kali seperempat, ditambah 3/5 kali setengah kali 1/16. Oh ini sorry, di minus ya. Sehingga kalian hitung aja berarti sini ya. 1/20 ditambah 3/40 dikurangi 1/40 ditambah dikurangi 3/160. Disamain aja penyebutnya 160 berarti ini 8 ditambah 12 dikurangi 4 dikurangi 3. Berapa tuh? 20 kurangi 4, 16, 13 per 160. Udah selesai gitu. Itu untuk menghitung distribusi probabilitas gabungan yang kontinu. Jadi diintegralkan 2 kali.
Nah, berikutnya adalah aturan yang kedua, distribusi probabilitas marginal. Sebenarnya apa sih marginal ini? Jadi kalau kita sebelumnya belajar tentang gabungan, nah dari gabungan kita pecah jadi marginal, jadi masing-masing. Misal awalnya fx, y, maka dipecah jadi dua, ada gx, ada hy. Jadi misalnya ada orang pacaran nih, mereka punya tabungan bersama. Nah, tabungan bersamanya itu mengikuti fungsi fx, y. Maka dipecah. Misal kalau suatu saat mereka putus, dipecah nih. Gx itu fungsi buat si cowok, hy misal fungsi buat si cewek. Gitu. Nah, ini rumusnya kalau yang diskrit dijumlahkan y, kalau gx berarti dijumlahkan y-nya. Kalau hy dijumlahkan x-nya. Kalau continue maka kalau gx diintegralkannya terhadap y. Kalau hy diintegralkan terhadap x. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke contoh sebentar. Oke, kita lanjutkan. Sorry, terpotong. Sebentar, saya share screen lagi. Contoh untuk yang diskrit. Kita masuk contoh untuk yang diskrit. Nah, kita balik ke tabel yang kita buat, yang ini. Bola biru, bola merah, bola hijau terambil. Nah, ini kan fx, y-nya ya. Di mana ini x ada 0, 1, 2 totalnya. Y-nya juga sama. 0, 1, 2 totalnya. Nah, di sini ada 3/28, 9/28, 3/28, 15/28, 3/14, 0, 3/7, 1/28, 0, 0, 1/28, 5/14, 15/28, 3/28, grand totalnya adalah 1. Pasti 1. Karena apa?
probabilitas tidak pernah lebih dari 1. Nah, terus kalian disuruh cari. Jangan cari. Buat tabel GX dan HY-nya. Nah, maka mudah sekali sebenarnya. Ini X, ini GX ya. Di mana X-nya itu kan 0, 1, 2. Tinggal kalian lihat total paling akhirnya ini aja sebenarnya. Jadi, berapapun nilai Y-nya, kalian jumlahkan, itu adalah GX-nya. Di sini 5/14, 15/28, 3/28. Kalau ditanya tabel HY-nya gimana? Ini Y, ini HY, 0, 1, 2. Maka yang perlu kalian lihat adalah yang kolom. Berapapun nilai Y-nya, berapapun nilai X-nya, kalian totalkan untuk nilai Y, 0, 1, dan 2. Nah, 15/28, 3/7, 1/28. Udah gitu aja sebenarnya. Tabel distribusi marginal GX dan HY untuk yang diskrit. Ini yang diskrit. Nah, kalau yang kontinu gimana, Bu, contohnya? Misal, ada fungsi fx, y yang tadi 2/5 2x plus 3y dengan pembatas berjalan dari 0x sampai 1, 0y sampai 1. 0 untuk lainnya. Nah, terus kalian disuruh cari nih, cari fungsi gx dan hy-nya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa gx itu adalah integral terhadap dy. Ini kan rumusnya ya. Gx adalah integral terhadap dy. Jadi tinggal dimasukin aja. Gx. Kalian masukkan batas-batas y-nya. Kalian masukkan batas-batas y-nya. 0 sampai 1 ya. Fungsinya kalian masukkan 2/5 2x plus 3y dy. Oh iya, kalian naikkan terhadap y aja, integral terhadap y. Kan berarti 4/5 xy ditambah 6/5 kali setengah y kuadrat berjalan dari 0 sampai 1. Kan 4/5. Dimasukin aja langsung. 4/5x ditambah 6/10. Nah, udah. Ini adalah gx-nya. Kalau ditanya hy-nya, tinggal integral terhadap x. Jadi batas-batas x-nya dimasukin 0 sampai 1 juga kan, kebetulan. Fungsinya dimasukin 2/5 kali 2x plus 3y dx. Kalau hy diintegralkannya terhadap x, kalau dx diintegralkannya terhadap y. Nah, ya udah tinggal diintegralin sih. 4/5 kali setengah x kuadrat ditambah 6/5 xy berjalan dari 0 sampai 1. Dimasukkan ke x-nya. Kan 4, ini dicoret ya bisa. 2/5 ditambah 6/5 y. Ini adalah hy-nya. Aja sih. Simpel kan? Ini kalau ditanya distribusi probabilitas marginalnya.
Nah, kondisi yang terakhir adalah distribusi kondisional. Kita udah pernah belajar nih di minggu keempat tentang aturan probabilitas. Salah satunya ada aturan kondisional, conditional rules, yang ada tanda garisnya ini. Ini kan berarti probabilitas Y terjadi jika X terjadi. Kalau yang bawah, probabilitas X terjadi jika Y terjadi. Dimana kalau rumusnya, kalau yang di minggu keempat itu kan pakai irisan ya. Kalau ini enggak, pakai distribusi gabungan dibagi distribusi marginalnya. Jadi kalau yang di belakang ini X, maka pembaginya adalah GX. Kalau yang di belakang ini Y, maka pembaginya adalah HY. Itu distribusi marginalnya. Bentar. Nah, kita lanjutkan ya. Contoh distribusi kondisional yang diskrit. Kita contoh yang diskrit dulu. Masih di tabel yang sama. Yang tadi fx, y. Yang si bola biru merah. Nah, tadi kan udah ketemu ya kalau GX-nya adalah tabel GX-nya. Ini tabel GX-nya, ini X, ini GX. 012 4/14. Dan ini tabel HY-nya. Ini kan udah dicari ya. Terus kalian ditanya nih, dari tabel-tabel itu, kalian ditanya, berapakah probabilitas X sama dengan 0 jika diketahui Y sama dengan 1? Kayak gitu. Berarti ini bisa dibilang F 0,1. F01. Maka dia adalah F 0,1 dibagi, ini kan yang belakang Y ya, berarti H1. F 0,1 H1. F irisan 0 dan 1. Berarti ini dan ini. 0 dan 1. Berarti yang ini. 3/14. Dibagi H1. H1 adalah yang ini. 3/7. Kan 3/14. 7/3. Jawabannya adalah setengah. Terus misal ada lagi. Berapakah probabilitas X sama dengan 1 jika diketahui Y sama dengan 0? Berarti bisa dibilang ini F1 jika F1 jika 0. Maka F sama F1,0 dibagi H0. X-nya kan 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0 adalah 9/28. Dibagi H0.
H0 yang ini, 15/28. Maka 3/5. Terus ditanya lagi nih, berapa sih FY, 0 jika diketahui X sama dengan 1? Berarti F0 jika 1. Sama ini, X-nya 1, Y-nya 0. Dibagi tapi G 1. Kan X-nya sama dengan 1. Dan ini di belakang, GX. Maka sama dengan 9/28. Kalian cari yang G-nya 1. G-nya 1 ini. 15/28. Sama ya? Kebetulan hasilnya sama sih. Nggak apa-apa. Sebenarnya beda. Should be beda. Jadi kalau misal ini kalian balik, jadi F Y sama dengan 1, jika diketahui X sama dengan 0, maka sama F0,1 dibagi tapi G 0. F0,1 3/14, G 0 5/14. Coret-coret sisa 3/5. Beda. Kalau yang ini ya kebetulan aja sih sama. Tapi sebenarnya nggak bisa kita samakan. Oke, ini distribusi probabilitas kondisional yang diskrit. Sekarang kita masuk contoh yang kontinu. Sebentar. Oke, kita masuk ke contoh yang kontinu ya. Misal nih, ada sebuah fungsi. Nah, fx, y 10xy kuadrat dengan pembatas 0xy sampai 1. 0 untuk lainnya. Nah, Bu, kalau ada kayak gini gimana, Bu? Ini sebenarnya bisa dipecah sih. Berarti pembatas X ya adalah 0 sampai Y. Sedangkan pembatas Y-nya adalah dari X sampai 1. Gitu. Kalian ditanya, berapa probabilitas Y lebih dari setengah jika diketahui X sama dengan 1/4. Gitu. Nah, kalau ini kan sebenarnya berarti fx, y udah diketahui kan, fx, y-nya ini dibagi, karena yang belakang itu x, maka dibagi gx. Nah, kita kan nggak tahu gx-nya itu berapa. Maka kita harus cari fungsi marginal gx-nya. Gx-nya berarti pembatas-pembatasannya y, fungsi fx, y-nya diintegrasi terhadap gy. Nah, pembatasnya kan berarti pembatas-pembatas Y yang dipakai. Berarti yang ini, yang bawah. Berjalan dari X sampai 1. Udah diintegrasi aja, berarti kan 10/3 XY pangkat 3. Dimasukin aja langsung, berarti 10/3. X dikurangi 10/3 X pangkat 4. Gitu. Ya kan? Atau kalau mau disederhanakan, dikeluarkan 10/3 X-nya, min 1 min X pangkat 3. Nah, udah. Terus, ini kita hitung PY lebih dari setengah jika diketahui X X sama dengan 1/4. Berarti batas-batasnya setengah sampai 1, karena Y itu maksimal 1 ya. Y itu maksimal 1 doang. Fungsinya 10xy kuadrat, fxy-nya dibagi 10/3 X, 1 min X3 terhadap DY. Nah,
Ini kan bisa dicoret, 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 tiganya naik ke atas. Jadi 1 integral 1 sampai setengah Y 3Y kuadrat per 1 min X pangkat 3 di Y. Nah, karena ini X-nya itu udah stabil ya, udah seperempat, udah pasti seperempat, kalian masukin aja langsung di sini. Jadinya, saya tambah slide dulu aja ya. Oke, kita lanjut. Jadinya sama dengan integral setengah sampai 1, 3 Y kuadrat per 1 min seperempat pangkat 3, seperenampat. Seperenampat kan DY. Iya kan? Sorry. Oh iya benar. Berarti integral setengah sampai 1 berapa nih? 64 kali 3 Y kuadrat per 63 DY. Udah diintegrasi aja langsung. 64 kali 3 per 63 kali sepertiga Y pangkat 3 berjalan dari 1 sampai setengah sampai 1, sorry kembali. Udah, berarti kan 64 per 63 min 64 per 63 dikali seper 8. Ya toh? Ini kan dicoret 8. Jadinya 64 kurangi 8 berapa? 56. 56 per 63. Ini bisa disederhanakan jadi 8 per 9. Gitu caranya. Udah kan? Nah, kita juga bisa sebenarnya mencari, ini kan baru nyari dx-nya, kita mau nyari hy-nya, marginalnya. Ini juga bisa sih cari hy-nya, kan tinggal diintegrasi 10xy kuadrat terhadap dx. Batas-batas x-nya berapa? 0 sampai y. Udah, berarti 5x kuadrat y kuadrat 0 sampai y. Dimasukin aja. Jadi 5y pangkat 4. Gitu. Jadi kalau misal ditanya, berapa sih probabilitas X kurang dari setengah jika diketahui Y sama dengan 1? Gitu. Bisa. Kan tinggal fx, y dibagi hy. Di mana ini diintegralkan, batas-batasnya kan 0 sampai setengah, karena x-nya maksimal setengah. Fx, y-nya dimasukin 10xy kuadrat dibagi 5y pangkat 4 dx. Kan dicoret, coret. Berarti 0 sampai setengah 2x per y pangkat y kuadrat dx. Y-nya langsung masukin aja 1. Berarti kan 0 sampai setengah 2x dx. Udah, kalau misalnya kita integralkan, berarti kan tinggal x kuadrat berjalan dari 0 sampai setengah. Sama dengan seperempat. Gitu deh, selesai. Yeay. Materinya sampai situ aja. Ada tugas. Tugasnya ada 4 nomor yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat tanggal November tanggal 24. Enggak, sorry. November tanggal 17. Gitu. Semua kelas aja lah langsung November tanggal 17 jam 00.00.
Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kelas. Minggu depan akan saya uploadkan untuk pembahasannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga semangatnya, tetap semangat. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.